sesungguhnya kalau membaca kronik-kronik yang lain itu airnya itu harus diambil dari Danau Segaran atau yang sekarang disebut Danau Trowulan. Itu untuk menyambungkan gitu ya, apa istilahnya, tali itu antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Yang pertama ya disebutkan Sri Mahmud Putih Gede Mani. Ini merupakan istana atau bangunan utama sebagai tempat tinggal raja beserta permaisurinya dan putra-putrinya. Gede Manik bisa ditafsirkan ya sesuatu yang besar atau tinggi, ya, agung. Karena itu yang ada di sudut prasasti itu sesungguhnya simbolisasi senjata Dewa Indra. Pada bagian datar digoreskan 45 kotak yang terdiri 5 ya, sesungguhnya yang horizontal 5 baris lalu dipotong oleh garis vertikal atau membujur 9 ya, maka terbentuklah 45 kotak. Saya sudah mencoba batu tapak ini, sesungguhnya ya boleh dikatakan kalender Sunda yang asli, kalender abadi. Situs Astana Gede Kawali yang terletak di timur Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, adalah salah satu situs paling representatif dari kebudayaan Sunda pada abad pertengahan. Di sini kita menemukan jejak-jejak material berupa prasasti beraksara Sunda kuno, punden berundak, menhir, hingga lanskap yang diduga dirancang dengan makna kosmologis tertentu. Namun pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana sebenarnya tata ruang Istana Galuh yang dahulu berdiri di kawasan ini? Mengapa kerajaan sebesar Galuh dapat lenyap dari panggung sejarah Nusantara? Apa makna yang terkandung dalam prasasti-prasasti Kawali, termasuk prasasti tapak yang menggembarkan karena menyebutkan berakhirnya kalender Sunda pada tahun 2086. Boleh dikatakan kalender Sunda yang asli, kalender abadi. Ini saya tafsirkan memberikan isyarat bahwa kalender ini ya akan habis tahun 2086. Apakah fenomena ini sekedar penanda siklus waktu atau justru ramalan kosmis yang sebanding dengan berakhirnya kalender bangsa Maya? Dalam episode ini, kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama Bapak Undang Ahmad Darsa, filolog dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, guna menyingkap makna materi sekaligus relevansi situs Astana Gede Kawali bagi kebudayaan kita hari ini. Sebuah pertanyaan muncul, benarkah kerajaan Galuh itu pernah ada? Kerajaan Galuh pernah diragukan keberadaannya dan disebut fiktif dengan salah satu alasan tidak adanya pelabuhan atau niaga perdagangan yang menopang suatu kerajaan besar. Untuk kali ini kembali saya tidak lupa untuk menempatkan diri ya dari sisi sebut saja kompetensi saya sebagai seorang filolog. Ketika ditanya ya tentang keberadaan situs Astana Gede Kawali ya yang selama ini tentu sudah boleh dikatakan populer ya, saya akan mencoba menelusurinya ya dari informasi-informasi, data-data, fakta-fakta, naskah. Selama ini kan disandarkan kepada ya 6 buah prasasti yang ada di komplek Astana Gede Kawali Ciamis Utara itu. Tetapi kalau kita hanya membaca itu masih ada skeptis. Ya, kehadiran prasasti itu hanya ya menyebutkan berita-berita atau informasi-informasi. Kemudian saya ingin meneruskan ya pandangan-pandangan saya berdasarkan kronik-kronik naskah, terutama naskah yang selama ini belum banyak dijadikan ya bahan untuk pembanding itu. Carita Ratu Pakuan ini memang tidak ada angka tahun, naskah lontar beraksara Sunda kuno, tentu sesuai dengan penggunaan bahasanya, bahasa pada masa itu. Carita Ratu Pakuan di sini ya mengacu kepada Sri Jayadewata ya, atau yang disebut dalam prasasti itu Sri Baduga Maharaja. Jadi ketika ya
beliau akan pindah dari keraton Surawisesa ke Suradipati. Nah, jadi cerita Ratu Pakuan itu adalah yang menggambarkan peristiwa itu, bagaimana semaraknya. Tetapi ya sebelum itu dijelaskan tentang keadaan, gambaran tentang eksistensi ya yang sekarang disebut situs Astana Gede Kawali itu ya. Jadi saya ingatkan, jadi kira-kira tahun berapa ya ketika beliau pindah dari Keraton Wetan ke Keraton Kulon begitu. Jadi ini semacam reportase. Makanya angka tahunnya tidak ada karena mudah ditelusuri ya bahwa itu peristiwa itu, dan bagaimana kesemarakan ketika beliau sampai ke sana ya bisa dibaca dalam cerita Ratu Pakuan yang selama ini ya belum banyak yang barangkali yang membaca karena masih samar ini untuk apa. Dan cerita Ratu Pakuan ini pertama kali ditransliterasi ya oleh guru saya yaitu Bapak Aca ya, cerita Ratu Pakuan dan aksaranya, tapi di situ belum diberi terjemahan, dan beliau menugasi kami ya mengamanatkan suatu saat ya undang harus ditransliterasi ya. Transliterasinya alhamdulillah selesai, dimuat dalam apa istilahnya itu di Sundalana kalau tidak salah ya itu. Kerajaan Galuh berdiri sekitar abad ke-7 Masehi sebagai hasil pembagian wilayah dari Kerajaan Sunda setelah wafatnya Raja Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Nama Galuh berasal dari bahasa Sanskerta Galuh yang berarti permata yang melambangkan kemuliaan dan kejayaan. Galuh berpusat di wilayah Ciamis, Jawa Barat, bagian timur yang strategis karena dikelilingi oleh pegunungan dan sungai besar. Pada masa Prabu Wastukancana atau Niskala Wastukancana, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kawali yang kini dikenal dengan situs Astana Gede Kawali. Dari sinilah nama Galuh semakin melekat sebagai pusat kekuasaan politik dan budaya di Tatar Sunda bagian timur. Jika mendengar nama besar seperti Kerajaan Galuh yang berusia ratusan tahun, bagaimana mungkin sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda ini mampu menata pusat pemerintahannya dengan begitu sistematis? Mengapa Astana Gede Kawali dipilih sebagai lokasi utama Kerajaan Galuh? Apakah karena faktor geografis yang strategis atau ada alasan spiritual yang jauh lebih dalam? Jika kita perhatikan, situs Astana Gede berada di dataran tinggi dengan kontur landai menghadap ke arah timur laut. Apakah orientasi ini sekedar kebetulan atau justru mencerminkan pengetahuan kosmologis masyarakat Sunda kuno tentang arah suci dan keterhubungan dengan alam semesta? Jika benar demikian, dari mana mereka memperoleh pengetahuan tersebut? Di kawasan ini juga ditemukan prasasti Kawali yang memuat titah raja. Tapi mengapa prasasti ini ditempatkan di area yang begitu terbuka, seakan-akan ditujukan bukan hanya untuk rakyat biasa tetapi juga untuk pengamat lain di luar lingkup manusia biasa? Apakah pesan-pesan ini sekedar legitimasi politik atau ada makna simbolis yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup dalam tradisi spiritual tertentu? Lantas, bagaimana tata ruang Kerajaan Galuh ini? Jadi Astana Gede itu ya dengan kata lain merupakan komplek keraton ya, Surawisesa. Kalau keraton Sunda di barat itu di Pakuan Bajaran yaitu keraton Suradipati. Dari temuan itu ya didukung oleh redaksi atau keterangan dari naskah carita Ratu Pakuan, diperoleh gambaran bahwa komplek keraton Surawisesa terdiri atas 3 kawasan, yaitu komplek Sri Kancana Manik, dalam bahasa Sunda kunonya dalam Sri Kancana Manik. Yang kedua komplek ya Kalangsu atau dalam Kalangsu. Yang ketiga kompleks Si Pawindu Hurip. Di dalam area kompleks Si Pawindu Hurip terdapat alun-alun dalam. Nah, kalau ke dalam alun-alun dalam yang terletak di areal dalam keraton, dan alun-alun Surawisesa di areal luar keraton. Dalam Sri Kancana Manik atau kompleks Sri Kancana Manik merupakan zona paling dalam. Ya, zona paling dalam. Pada area ini terdapat 3 bangunan keraton atau 3 bangunan komplek. Ya. Yang pertama ya disebutkan Sri Mahut Putih Gede Manik.
Ini merupakan istana atau bangunan utama sebagai tempat tinggal raja beserta permaisurinya dan putra-putrinya. Gede Manik bisa ditafsirkan ya sesuatu yang besar atau tinggi, ya, agung. Oleh karena itu, sesuai dengan penempatan tata ruang, sangat mungkin lokasi ini ditempatkan pada lahan tertinggi, di lahan-lahan di sekitarnya. Ya, pada survei tahun 2013 kami, ya, lahan paling tinggi berada di sebelah barat laut dekat dengan Cikawali. Yang kedua, di sebelah barat laut Karaton terdapat bangunan Maya Datar. Maya Datar itu ya bisa ditafsirkan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat rapat paripurna raja dengan para patih dan seluruh menteri. Sementara itu, ke arah timur dari Keraton Sri Mahmud Putih Gede Manik terdapat Balai Kambang yang airnya berasal dari mata air Cikawali itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengarah ke utara dari keraton atau komplek keraton, komplek bangunan Sri Mahmud Putih Gede Manik terdapat bangunan Sunyalaya. Nah, Sunyalaya atau Sunyalaya, ya ini sudah kuno, ditafsirkan sebagai dunia keheningan. Nah, sehingga Sunyalaya merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat beribadah atau para raja atau para wiku, tempat meditasi, ya, tempat aktivitas religius. Ya. Selanjutnya ya disebutkan ya pada area antara dalam Sri Kancana Manik dan dalam Si Pawindu Hurip terdapat dalam Kalangsu, sehingga dalam Kalangsu merupakan area antara, jadi antara ya Sri Kancana Manik dan Sri Pawindu Hurip itu dalam Kalangsu. Merupakan bangunan antara, ruang transisi. Di dalam area ini hanya terdapat satu bangunan, yaitu ganggang, namanya Ganggang Hopati. Area ini diduga berlokasi pada sisa-sisa gundukan punden paling atas, ya, dari punden yang berjumlah 17 itu yang di dalam itu, ya. Nah, selanjutnya bangunan itu mempunyai dua pelataran atau halaman luas yang berfungsi sebagai tempat para pembesar berkumpul pada saat pagelaran, pesta, ya, anggota raja. Pelataran tersebut adalah Sanghyang Sumur Bandung dan Sanghyang Wano Datar. Nah, dalam Sri Pawindu Hurip terletak di paling depan antara ketiga keraton itu, yang tadi disebut, ya. Dalam area ini terdapat 9 bangunan. Nah, inilah ya begitu teliknya penulis Carita Ratu Pakuan. Yang pertama, Bumi Benang Ukir. Jadi rumah serba ukiran, ya, ukiran. Fungsinya sebagai tempat kerja para menteri. Barangkali itu ya ini sebenarnya. Lalu yang kedua, Bumi Benang Reka. Ya, yaitu bangunan yang penuh dengan hiasan. Barangkali ini berfungsi sebagai tempat bekerja para patih. Sekarang ya pada lahan itu dipasang tiang dengan papan yang bertuliskan alun-alun Surawisesa. Nah, itu. Yang ketiga, Bumi Bubut, yaitu rumah yang dibentuk halus, ya, dibubut gitu ya. Gitu. Nah, berfungsi sebagai tempat kerja para penasehat. Yang kelima, Limas Kumureb. Bangunan Limas Kumureb yaitu bangunan yang berbentuk limas kumureb, ya, itu berfungsi sebagai tempat para perwira militer itu. Nah, yang keenam, bangunan Badawang Sakrat, ya, bangunan yang tembus pandang ke sejagat raya. Jadi kalau sekarang itu ya barangkali apa ya, tapi fungsinya dapat kami ya interpretasi sebagai tempat para perwira militer Badawang Sarat gitu ya, tembus ke ya seluruh penjuru alam, ya. Yang keenam, Bumi Tepep. Apa itu Bumi Tepep? Ya, yang berfungsi sebagai pusat logistik merujuk kepada bentuk leuit
ya, lumbung padi kira-kira itu ya, yang sampai saat ini masih dipakai di seluruh ya kampung adat. Jadi bumi Tepep itu pasti ya sangat secret ya, namanya Tepep. Yang ketujuh, Hanjung Meru, bangunan berbentuk anjungan pagoda, Hanjung Meru ya, bertingkat-tingkat itu ya, merupakan bangunan paling tinggi dan berbentuk menara atau dalam istilah itu prasada atau meru ya. Kalau di Thailand, di Cina atau Jepang itu biasa disebut pagoda. Berfungsi sebagai poros jagat atau paku buwono, sekaligus merupakan titik 0 km sebagai landmark ya, kawasan. Contohnya umpamanya di Timur Tengah atau di zaman Persia itu obelisk ya, di tengah taman komplek Kapitol kota ya, di depan gedung putih di AS. Bangunan seperti fungsi tersebut terdapat pula di kampung adat ya, Urug Lebak Bogor gitu, masih bisa kan gitu. Yaitu gedong luhur atau yang disebut Pangapungan atau gedong kaler yang berfungsi sebagai paniisan. Yang kedelapan, Tumpang Sanga, bangunan yang berumpak 9, merupakan bangunan suci ya, suci pusat itu ya, yang disebut mungkin ceremonial center ya, yang bisa dipakai bersama oleh setiap kalangan lapisan masyarakat. Tumpang Sanga adalah sebuah bangunan balai nyungcung. Selain berfungsi ibadah, bangunan ini juga sebagai skriptorium, itu pusat aktivitas tulis menulis, penyalinan naskah, pelatihan baca tulis dan sebagainya. Yang terakhir, yang kesembilan, bangunan Pagencayan, yaitu bangunan yang serba berkilau itu ya, Pagencayan. Ini dapat ditafsirkan ya, sebagai tempat menerima dan menjamu tamu-tamu dari ya luar negeri, barangkali ya, kerajaan lain, yaitu tempat tamu kehormatan, utusan atau duta besar. Kemudian di antara bangunan Hanjung Meru dan Pagencayan terdapat Dalem Timur Kadaton Wetan dan alun-alun Dalem Timur, yang lokasinya diperkirakan satu area dengan lahan Hanjung Meru sekarang ya. Dalam kawasan itu terdapat pula ruang-ruang terbuka ya, seperti yang tadi ya disebutkan. Pada area keraton luar terdapat alun-alun Surawisesa yang sekarang menjadi lahan parkir dan lapangan sepak bola, bukan berada di dalam area situs Astana Gede sekarang ya. Jadi itu gambaran yang ditunjukkan oleh penulis naskah Carita Ratu Pakuan. Kalau kita misalkan sebelum memasuki area situs Astana Gede sekarang ya, itu di sebelah timur terdapat lapangan bola dan lahan parkir. Di depan gerbang pintu masuk terdapat pos jaga, itu boleh dikatakan tempat tiket masuk. Di luar area pagar situs pada arah timur laut terdapat parit yang terus mengelilingi situs mengarah ke barat dan bertemu dengan parit di dalam situs sebelah timur mata air Cikawali. Sehingga Cikawali dihubungkan oleh parit yang mengelilingi situs di timur laut. Cikawali merupakan ya, kolam atau danau buatan yang airnya berasal dari mata air Cikawali, hasil remesan dari sungai Cibulan. Kolam Cikawali berdiameter sekitar 8 meter ya, dengan tebing-tebing curam di sekelilingnya, terutama tebing barat. Dari kolam Cikawali mengarah ke barat daya terdapat lahan yang paling tinggi. Sementara di sebelah timur air Cikawali terdapat sisa-sisa ya, teras punden berundak dengan beberapa menhir. Ya. Sisa teras yang ditemukan berjumlah 17
ya, waktu saya dengan tim ke sana. Kawasan keraton ini dikelilingi oleh parit dan benteng yang menyebut adanya sisa benteng tanah atau kuta ya di sebelah barat situs itu. Ini informasi dari hasil penelitian para arkeolog ya. Tapi ini cocok dengan carita Ratu Pakuan. Jejak benteng tanah ini mengelilingi kawasan situs, dan di sebelah timur situs terdapat parit yang airnya mengalir ke Sungai Cimuntur. Sementara itu di sebelah barat situs mengalir Sungai Cigarunggang. Ya, sisa benteng sudah tidak ada sekarang ya, tidak ditemukan. Sedangkan sisa parit ditemukan di area luar pagar situs ke arah timur laut mengelilingi ya, situs ke arah barat dan bertemu dengan parit di dalam situs sebelah timur mata air Cikawali. Kenapa ini harus disebut-sebut sungai-sungai? Karena salah satu prasasinya kan menyebutkan bahwa Anis Kalawastu Kancana Marigi sa keliling dayeuh. Nah, apa yang tadi saya kemukakan sebagai sebuah deskripsi tata ruang ya situs Astana Gede. Jadi sekalipun memang dulunya diduga ketika pusat aktivitas politik ya kekuasaan atau karaton berpusat di Karangkamulian, eksistensi Kawali ini sudah ada, tapi paling tidak hanya sebatas pusat kaum intelektual atau ya tempat pendidikan agama. Nah, ketika Niskalawastu diangkat menjadi ya raja Sunda karena situasi kondisi yang ya memungkinkan dia tidak bisa bertahta di Karangkamulian, maka dia ya ingin menenangkan diri di situ. Tetapi selanjutnya ya atas dasar kesepakatan dari Kabataraan dan Kawikuan, yaitu dari Rama dan Resi, beliau diberi otoritas ya untuk sekaligus ya sebagai itunya sebagai pusat aktivitas politik itu ya. Fenomena hilangnya visibilitas politik Kawali atau Galuh dapat dipahami sebagai hasil dari sejumlah faktor yang saling terkait. Pergeseran politik di Nusantara yang cenderung memusat, terutama pada masa akhir ketika aktivitas politik Sunda berfokus di Pakuan Pajajaran, menyebabkan peran Kawali meredup sebagai pusat kekuasaan meski tetap penting secara administratif dan kultural. Di sisi lain, ekspansi kerajaan Islam pesisir seperti misalnya Demak, Cirebon, dan Banten turut mengubah landscape politik regional. Setelah itu, Komplek Astana Gede beralih fungsi menjadi kawasan kabuyutan atau pemakaman keramat, sehingga posisinya lebih kuat dalam tradisi ziarah daripada sebagai pusat administrasi. Faktor alam pun tak terabaikan, di mana indikasi adanya lapisan sedimen vulkanik di kawasan Gunung Sawal menimbulkan dugaan bahwa aktivitas geologi turut menutupi atau merusak struktur bangunan. Meski hipotesis ini masih kontroversial dan butuh verifikasi ilmiah lebih lanjut, transformasi budaya dan masuknya Islam di Jawa Barat juga mempengaruhi cara situs dibaca ulang. Prasasti-prasasti dijadikan legitimasi moral religius baru, sementara makam tokoh Islam hadir di komplek yang sama, menegaskan pergeseran makna Kawali. Dengan demikian, redupnya visibilitas politik Kawali tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi pergeseran pusat kekuasaan, perubahan fungsi situs, kemungkinan tutupan geologi, serta transformasi budaya religius yang membuat Kawali lebih lestari dalam prasasti dan memori kolektif daripada dalam narasi politik besar. Saya tidak tahu persis tentang itu, saya tidak mendapat catatan dari naskah-naskah kronik-kronik, tapi ketika pernah membaca hasil laporan penelitian arkeolog, itu kemungkinan besar prasasti-prasasti itu dulunya tidak seperti mengompleks seperti itu, karena Gunung Sawal katanya pernah mengalami meletus atau apa. Tentu saja itu para geolog kan yang akan berbicara tentang itu, perlu dicek kapan, lalu arkeolog bisa menyimpulkan itu. Dan saya sebagai filolog bisa begini ya, tadi saya katakan tahun 2013 kalau tidak salah itu atau berapa ya, saya kan pernah nginep di rumah Aki Arso
Ya waktu itu ya diberitahu ada prasasti ketika beliau sedang menyapu. Di situ dekat prasasti satu ada batu bertuliskan. Lalu disingkapkan tanahnya dengan itu, ternyata itu tulisan. Lalu kata beliau ditutup dengan bekas karung beras itu ya, tutup lalu di tanah lagi, lalu laporan itu putranya itu Kang Jana itu ya yang paling itu. Jadi mengirim surat gitu ya ke alamat saya sampaikan ke Mang Ayat. Maka pergilah saya dengan Mang Ayat, Pasobana waktu itu saya itu, lalu dibuka diberi tanda kapur, maka fotonya kan itu saya itu paling awal itu. Nah sekarang kan batunya sudah kuning. Nah saya sebutkan itu barangkali itu juga menguatkan. Wah prasasti itu dulunya berdiri semua, tapi faktanya itu kan tertutup tanah. Nah ini bisa menguatkan ya dugaan-dugaan hipotesis para arkeolog dan juga tentang pernah terjadinya Gunung Sawal itu sehingga mengganggu itu. Tentu saja kan bukan tak 1-2 tahun. Ingat Prabu Niskalawastu bertahta 104 tahun. Jadi untuk menata itu pasti lama. Bagaimana kita analogikan sekarang? Situs Astana Gede di Kawali diyakini sebagai pusat pemerintahan Niskalawastu Kencana. Namun lebih dari itu, beberapa lingga, batu nisan, dan struktur batu besar di situs ini menyimpan bukti arkeologis perabuan bangsawan Sunda. Beberapa di antaranya disebut Sang Hyang Lingga Hyang dan Sang Hyang Lingga Bimba. Diyakini sebagai tanda perabuan, tempat abu jasad bangsawan Sunda, termasuk kemungkinan Rahyang Lingga Buana dan Dyah Pitaloka. Lingga Hyang bisa ditafsirkan sebagai lambang roh yang telah kembali ke kahyangan. Sementara, batu dengan air di atasnya dalam naskah Sunda kuno menandakan tempat perabuan perempuan suci. Saya tidak kurang begitu paham penomoran, tapi saya mengikuti penomoran dari para arkeolog. Ada prasasti 6 disebut. Ya, prasasti ini diberi cungkup ya di situ, berupa batu tegak atau menhir yang ditopang oleh sebuah batu dan pada permukaan altar menghadap ke selatan digores aksara dan bahasa Sunda kuno yang terdiri atas 2 baris. Redaksinya ya dipat dari kanan ke kiri berbunyi Sang Hyang Lingga Hyang. Kalau Sang Hyang tentu saja kan itu kata sandang untuk sesuatu tempat atau tokoh yang disegani. Berarti ya Lingga Hyang inilah yang menjadi subjek. Dalam kronik lain saya lupa menyebut namanya, ada urutan genealogi. Salah satunya menyebutkan, saya mulai saja ya dari Sang Hyang Lingga Hyang. Maka mana Sang Hyang Lingga Wastu? Sang Hyang Lingga Wastu maka mana? Nah, dari kronik itu bisa ditarik semacam kesimpulan bahwa yang disebut Sang Hyang Lingga Hyang itu adalah ayahnya Lingga Wastu yang dikenal dengan Niskalawastu Kancana. Ayahanda Lingga Hyang, ayahanda Niskalawastu Kancana kita kenal ya, beliau yang gugur ketika terjadi peristiwa Bubat, yaitu nama aslinya Lingga Buana. Kenapa disebut Lingga Hyang? Karena sudah almarhum, sudah mendiang. Ini barangkali merupakan bukti yang menguatkan kenapa situs itu disebut Astana Gede. Di samping secara fisik ada astana yang gede, itu kan itu sudah muslim. Bukan makam secara lahiri raganya, tapi ini perabuannya. Nah, kemudian prasasti yang disebut prasasti 5, tulisan di situ disebut Sang Hyang Lingga Bimba. Jadi tetenger. Ya, inilah tetenger atau batu nisan. Ini bisa ditafsirkan ini sebagai ibu suri atau permaisuri Lingga Hyang. Itu. Jadi dibawa diperabukan. Jadi inilah perabuannya. Lalu ada lagi batu tanpa tulisan, tapi di situ ada ya kotak berair segitiga. Nah, menurut kronik naskah ya itu harus dipandang atau menunjukkan itu juga perabuan, bukan perabuan ya Dyah Pitaloka.
Itu. Tapi kenapa tidak ada tulisannya Sang Hyang Linggahyang atau Sang Hyang seperti Sang Hyang Linggabiba? Dalam tradisi Sunda kuno, ya ada naskah yang menyebutkan ketika seorang putra mahkota atau petinggi-petinggi kerajaan lalu ada yang meninggal tapi belum berumah tangga, itu ada semacam pakem jangan ditulis namanya. Terus gimana untuk membedakan laki-laki perempuan? Nah, kalau laki-laki tidak ada apa-apanya, lingga saja. Itu salah satunya, tapi bukan semua lingga itu adalah tempat perabuan atau pemakaman. Nah, kalau perempuan itu harus ada air. Itu salah satunya. Ada naskah kronik saya. Perlu saya kuatkan bahwa air di situ sesungguhnya kalau membaca kronik-kronik yang lain itu, airnya itu harus diambil dari Danau Segaran atau yang sekarang disebut Danau Trowulan. Itu untuk menyambungkan gitu ya. Apa istilahnya tali itu antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Itu tradisi gitu. Tapi entah sejak kapan itu putusnya, ya kuat dugaan bahwa itulah perabuan Dyah Pitaloka atau Dewi Citra Resmi yang gugur di Bubat. Sekali lagi saya menyinggung gugur di Bubat bukan membangkitkan itu, jangan salah tafsir. Bubat itu bukan perang, peristiwa pernikahan, tapi terjadi ya di luar dugaan kan itu. Sekarang itu kan menjadi amunisi Sunda dengan Jawa itu bukan itu. Bujangga Manik ngalalar aing ka Bubat. Jadi Bubat itu ada. Bujangga Manik menyebut, penulis cerita Parahyangan tidak memperpanjang detail tentang itu ya peristiwa Bubat, cuma ada memang Kinung Sudayana yang ditulis oleh Makawi Bali. Barangkali ini tujuannya bukan untuk propaganda juga, tapi untuk memberitahukan bahwa pernah ada kesalahpahaman itu. Jangan sampai terjadi, tapi orang-orang kadang-kadang berhentinya ketika peristiwa. Tragedi Bubat tercatat dalam Pararaton Kidung Sundayana dan disinggung dalam cerita Parahyangan pada abad ke-16. Namun di balik kisah itu, di antara versi yang diselimuti legenda, para filolog dan sejarawan Sunda modern mencoba membaca ulang jejak damai di balik peristiwa tersebut. Dalam tradisi lisan dan naskah Sunda kuno disebutkan bahwa setelah peristiwa Bubat berakhir, jasad Prabu Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka tidak dibiarkan tanpa penghormatan. Mereka diperabukan di Majapahit, dibakar secara terhormat menurut tata upacara raja. Abu dari perabuan itu kemudian dibawa kembali ke Kawali oleh utusan Majapahit. Tindakan ini merupakan tanda itikat baik Majapahit terhadap kerajaan Sunda, bahwa setelah darah tumpah, yang tersisa bukan kebencian melainkan penghormatan antar kerajaan. Dari duka Bubat, lahir tekad persaudaraan. Kronik tua menyebutkan teks-teks kemudian yang menggambarkan kebencian dan perpecahan antar suku sebenarnya muncul ratusan tahun sesudahnya. Tidak ada bukti arkeologis ataupun prasasti yang menunjukkan adanya dendam politik antara Sunda dan Majapahit. Bahkan sebaliknya, pembawaan Abu Raja Sunda ke Kawali merupakan bentuk rekonsiliasi budaya. Dalam cerita rakyat yang bertahan di Kawali, air dari Danau Segaran di Trowulan, tempat pemandian Raja Majapahit, dipercaya sering dibawa ke Kawali dan dituangkan ke atas batu suci sebagai simbol perdamaian. Air yang mengalir dari Majapahit ke Galuh, dari Jawa Timur ke Jawa Barat melambangkan aliran niat baik dan penyatuan kembali dua peradaban. Dari Abu leluhur lahir amanat untuk damai dan makmur, dan di Kawali amanat itu diukir dalam batu. Nama Prabu Niskalawastu Kancana secara jelas disebutkan dalam beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kawali. Berdasarkan berbagai kronik Sunda kuno, antara lain cerita Parahyangan, beliau adalah putra dari Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda yang gugur dalam peristiwa Bubat pada tahun 1357 Masehi. Sebagaimana tercatat pula dalam Pararaton dari Jawa Timur. Dalam naskah-naskah tersebut juga disebutkan bahwa setelah peristiwa Bubat, pemerintahan Sunda untuk sementara waktu dijalankan oleh pamanda beliau, Rahyang Bunisora Suradipati. Selama kurang lebih 14 tahun sebelum tahta diserahkan kembali kepada Niskalawastu Kancana. Kronik Sunda menggambarkan bahwa masa pemerintahan Niskalawastu Kancana berlangsung sangat lama. Bahkan dalam tradisi disebut mencapai 140 tahun.
yaitu sekitar 1375 sampai 1475 Masehi. Walaupun angka ini bersifat simbolik, ia menggambarkan lamanya masa stabilitas dan kemakmuran yang dinisbatkan kepada pemerintahan beliau. Nah, masa pemerintahan yang lama itu antara lain disebabkan perilakunya dan tindakannya yang baik, ya, seperti dikemukakan dalam Prasasti Kawali. Prasasti utama yang ditemukan di Astana Gede memuat amanat langsung dari Prabu Niskala Wastukancana. Prasasti ini menggambarkan kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana yang menekankan pada keadilan, kemakmuran rakyat, dan tanggung jawab moral. Pesan moral yang terkandung di dalamnya mencerminkan konsep pemerintahan Sunda yang berlandaskan keseimbangan atau kerta benar, ketentraman atau raharja, dan keberlanjutan atau hebel jaya di Buana. Di bagian belakang prasasti tersebut terdapat kalimat larangan. Pesan ini merupakan bentuk amanat moral yang menekankan pentingnya menjaga warisan leluhur, tidak bersikap congkak atau merusak peninggalan suci, serta menghormati jejak sejarah para pendahulu. Prasasti-prasasti lain di Komplek Astana Gede berisi pesan etika dan spiritual. Salah satunya memuat kearifan lokal Sunda kuno yang menentang sifat serakah atau botoh dan menegaskan nilai-nilai etika sosial yang tetap relevan hingga masa kini. Ada prasasti yang utama yaitu yang disebut Prasasti Kawali. Ini bunyinya, Nihan tapak kawali, ya. Nusia mulia. Nah, nusia itu harus disatukan. Nusia itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu manusia, di Sunda itu nusia gitu. Nah, nusia mulia, tapak bagya. Nah, Prabu Raja Wastu mangadeg di Kuta Kawali Numahayu. Nah, kadatuan Sura Wisesa. Jadi yang memperindah keraton. Jadi sudah ada ya keraton di situ, tapi diperindah gitu oleh jadi Numahayu ya di Kuta Kawali. Ya, kadaton Surawisesa namanya. Numarigi sakuliling dayeuh nu najur. Ya, sakala desa. Nah, lalu aya manu paderi pakeun nagawe rahayu, pakeun heubeul jaya di Buana. Nah, jadi ini sebuah amanat atau piteket dari Prabu Niskala Wastu. Masalahnya yang menjadi pertanyaan, apakah ketika prasasti ini Prabu Niskala Wastukancana masih belum wafat atau ya amanatnya dicatat? Nah, ini tentu saja perlu penelitian lebih lanjut, tapi paling tidak sebut saja ya ini kaitannya dengan eksistensi Prabu Niskala Wastukancana. Tidak akan ada yang misalkan menyatakan oh ini mencatat amanat dari Mendiang atau Rahyang. Saya masih percaya bahwa ini amanat langsung dari beliau ya. Jadi inilah jejak ya yang ada di Kawali ya, yaitu yang mulia ya, kira-kira Prabu Raja Wastu yang bertahta ya, di ibu kota Kawali ya, yang memperindah Mahayu ya, kedaton Surawisesa ya. Kemudian Numarigi sakuliling dayeuh yang membuat parit ya, mungkin pertahanan ya sekeliling wilayah ya. Kemudian Nunajer sakala desa yang ya menyuburkan seluruh wilayah pemukiman ya, pertanian itu ya untuk rakyat banyak begitu. Nah, lalu ada amanatnya kepada siapa yang datang ya, aya manu panderi pakeun nagawe rahayu. Jadi untuk ya generasi berikutnya gitu ya, sangkan mengerjakan sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu ya, pakeun ya tenang tentrem hidup di Buana. Jadi ya sandang pangan tercukupi. Itulah jasa beliau memberikan catatan itu. Ada catatan di pinggirnya kan, itu tuh di baliknya ya, haywa di pongah-pongah, haywa di cawuh-cawuh, bagya neker, bagya angger, bagya nincak, bagya rempag. Nah, ini salah satu ultimatum agak kuat
ya. Janganlah umpamanya tadi kan apa yang ya tapak lacak atau jejak itu dimusnahkan. Ya, jangan ya semena-mena. Nah, ya, akan lebih mulia kalau tetap dihormati, dijaga, apalagi jangan sampai dirobohkan. Jadi jejak-jejak beliau itu, jejak-jejak pendahulu yang bagus itu harus dilanjutkan. Nah, yang kedua terdiri atas berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi pendek-pendek. Aya manu ngeusi bagya kawali barina pake kerta benar, pake najuritan. Nah, ini pitekat amanat ya untuk siapa saja yang ya kelak akan datang dan menghuni ya kemakmuran atau kebahagiaan di Kawali ya, harus ya berani menerapkan landasan kebenaran, yaitu agar tempat ini bertahan pakai nak kereta benar, pakai najuritan. Nah, juritan itu perjuangan, bukan semata-mata perang, karena hidup adalah perjuangan. Tentu saja sesuai dengan tuntunan-tuntunan ya yang diajarkan itu. Ada yang ini prasasti 6 itu. Waktu saya ke sana itu ya, sekarang sudah kuning, dulu itu. Nah, prasasti ini tidak terpajang yang disebut prasasti 6 itu. Di situ ada lambang ya, jelas lambang yang sekarang dijadikan lambang Ciamis barangkali. Ya, kira-kira begini bacaannya. Ini pertinggal nu atisti rasa. Aya manu ngeusidayeuh, bae ulah botoh bisi kokoro. Nah, ini pertinggal nu atisti rasa. Nah, inilah amanat pertinggal. Atisti rasa yang sudah sempurna rasanya. Jadi berarti ya itu nu atisti rasa. Aya manu ngeusidayeuh bagi siapapun yang menghunis ya kota ini atau tempat ini ya, janganlah sekali-sekali serakah ya, karena akan menjadikan kokoro itu miskin. Nah, apakah himbauan ini masih relevan dengan sekarang? Ya, karena orang-orangnya botoh dalam Sunda kuno itu ya beda dengan di Jawa. Jadi serakah. Tapi di Jawa juga itu konotasinya negatif ya, botoh itu. Di Sunda ya serakah. Jadi korupsi dan sebagainya itu kan mengakibatkan ya orang rea atau rakyat itu ya menjadi kokoro, miskin. Nah, ini ya kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan tentu saja masih relevan. Bagaimana bila dibandingkan dengan prasasti batu tulis? Tua mana? Ya tentu saja ketika kita menyebut nama tokoh yaitu Niskalawastu Kancana dengan prasasti batu tulis yang menyebut-nyebut Sri Baduga Maharaja itu, sekalipun yang menulisnya itu adalah putranya ya Prabu Surawisesa, tentu saja lebih tua ya prasasti di Astana Gede. Dari sisi aksara ya, aksara Sunda kuno, tapi masih ada bunyi-bunyi unsur bahasa yang dilambangkan dengan aksara-aksara yang berat, ba misalkan. Nah, karena ini paling tidak abad ke-14, kalau itu kan abad ke-15, 16. Jadi kira-kira ada perbedaan sedikit model kalau itu mah ejahan gitu. Ketika kita memperhatikan prasasti Kawali, setidaknya ada 2 prasasti yang mengukirkan simbol di situs Astana Gede Kawali. Simbol ini berada di awal sebelum tulisan dimulai atau berada di pojok kanan atas prasasti. Para peneliti mencatat adanya motif roda atau cakra, bahkan disebut berporos 6, yang bukan hanya bersifat ornamental biasa, melainkan memiliki arti simbolik yang dalam. Dan Batara Indra punya keistimewaan dalam ya pandangan masyarakat tentu saja pada itu adalah yang menguasai halilintar. Nah, maka ya roda halilintar itu yang cakra. Nah, itu yang ada di sudut prasasti itu sesungguhnya simbolisasi senjata Dewa Indra, Batara Indra, yang sekarang menjadi simbol Ciamis. Nah, itu tertulis gitu. Jadi kalau dalam sekarang kan arsip itu ya biasanya sebuah arsip itu ada dalam kertas yang disebut plak segel. Jadi di situ ada lingkaran ini Garuda.
Nah itu Indonesia kan. Di samping itu kan ada dibubuhi misalkan itu dengan apa istilahnya yang pakai rupiah itu materai. Nah itu sebagai simbol apa istilahnya legitimasi begitu. Jadi boleh dikatakan itulah simbol Galuh. Nah kalau dalam tradisi tulis ada yang disebut tanda-tanda di awal itu, awal penulisan itu pada lingsa gitu. Nah biasanya pada lingsa juga itu menggambarkan, menyimbolkan sebuah capaten begitu. Itu dalam dunia filologi ya. Nanti ada pada lungsi gitu. Nah sering-sering ketika proses transliterasi itu tidak dibaca gitu, tapi sesungguhnya itu harus ditafsirkan gitu. Nah bahkan dalam kronik Carita Parahyangan diantaranya menyebutkan khusus untuk Niskala Wastu ketika beliau menerima tahta ya menobatkan ya tahtanya kepada Niskala Wastu, khusus dibuatkan mahkota Sang Hyang Ruku namanya. Dan dalam Carita Parahyangan mahkota itu ditirukan sebagai mahkota Batara Indra itu. Jadi di mitos itu mahkota itu seperti mahkota Batara Indra. Sejak itulah ya mahkota itu lalu diturunkan mungkin ke generasi berikutnya, ke putranya, ke cucunya ya. Dan setelah Jayadewata ketiga raja, tapi ada 3 raja lagi ya setelah menjelang Sunda Burak 1579, tidak, ketika di Isrenan 3 raja terakhir tidak di mahkotai itu gitu. Karena ya alasan tertentu ya, kalau secara jelasnya itu karena bukan darah merah dari garis ayah. Itu 3 raja yang itu. Makanya itu diamankan Sumedang, Larang. Artefak mahkota Minokasih kini disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang, memperlihatkan struktur bertingkat dan ornamen padma atau teratai dengan unsur hias menyerupai sinar atau petir. Ikonografi yang sesuai dengan atribut indra. Dalam tradisi Sunda, mahkota tersebut bukan sekedar lambang kebesaran raja, tetapi penyatu antara kekuasaan manusia dan hukum ilahi atau dharma. Tak heran sejak saat itu, simbol cakra menjadi lambang kerajaan Galuh Sunda, dan kemudian bahkan menginspirasi lambang daerah Ciamis masa kini. Di dalam cakra itu tersimpan pesan bahwa kekuasaan harus berputar secara seimbang, bukan memusnahkan, bahwa raja sebagai pemegang cakra bukan semata senjata, tetapi cahaya kebajikan yang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan menolak keserakahan. Simbol cakra dalam prasasti Kawali dan mahkota Sang Hyang Ruku atau Binokasi menunjukkan adanya konsep kekuasaan sakral yang berpijak pada nilai-nilai dharma dan keadilan, sebagaimana diwujudkan oleh Dewa Indra. Melalui sinkretisme Hindu Sunda, simbol ini tidak hanya menjadi hiasan, melainkan manifestasi ideologis kerajaan Sunda kuno, kekuasaan yang terang, teratur dan berpihak pada kebenaran. Selain dikenal sebagai lokasi kerajaan Prabu Niskala Wastu Kancana, situs ini menyimpan peninggalan berharga berupa batu unik berbentuk segi 5 tidak beraturan. Batu yang dimaksud ditemukan dalam posisi terbaring, berbentuk hampir persegi 5 tak beraturan. Berorientasi sekitar 5 derajat ke arah barat laut searah dengan matahari terbenam saat equinox, yaitu ketika siang dan malam sama panjang. Orientasi ini bukan kebetulan. Dalam banyak kebudayaan kuno, momen equinox adalah tanda pergantian musim dan awal siklus baru kehidupan. Batu ini permukaannya tergores 45 kotak kecil, tersusun dalam 5 baris horizontal dan 9 kolom vertikal. Ketika pola ini dihitung secara matematis, hasil penjumlahan seluruh kotak secara horizontal dan vertikal menghasilkan angka 2086. Pertanyaannya, angka tahun apakah ini? Apakah ini adalah ramalan tahun kiamat dari kalender Sunda? Nah kemudian prasasti 3 ya, atau batu tapak gitu. Batu tapak berorientasi 5 derajat ke arah barat laut ya, membujur utara selatan itu kalau dilihat itu. Berbentuk hampir persegi 5 tidak sama sisi, terletak dalam posisi terbaring.
Pada bagian datar digoreskan 45 kotak yang terdiri 5 ya. Sesungguhnya yang horizontal 5 baris, lalu dipotong oleh garis vertikal atau membujur 9 ya, maka terbentuklah 45 kotak. Saya sudah mencoba batu tapak ini, sesungguhnya ya boleh dikatakan kalender Sunda yang asli, kalender abadi. Kenapa harus 5 ke 9? Nah, kalaulah dihitung ya, ini berdasarkan angka 45 secara horizontal ya. Dijumlahkan ke kanan, itu akan menghasilkan jumlah total 1050. Lalu ketika ditarik jumlahnya seluruh angka-angka itu secara matematis ya, saya tidak akan menerangkan secara khusus, tapi paling tidak garis besarnya saja ya. 1035 ketika 1050 dan ditambah 1035, maka akan menghasilkan angka 2086. Ini saya tafsirkan memberikan isyarat bahwa kalender ini ya akan habis ketika nanti ya, kira-kira misalkan dalam siklus Gregorian sekarang, kira-kira yaitu tahun 2086. Dan setelah itu kira-kira plus minusnya itu harus dimulai dari tahun 1 lagi. Inilah yang dimaksud dengan kalender ya abadi Sunda. Setelah itu kira-kira begitu, atau ketika ditarik vertikal akan dihasilkan tahun 2070. Nah, ini tentu saja perlu penelitian secara eksak karena ini tentang kaitannya dengan astronomi ya, tentang tahun itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi siklus penanggalan, karena penanggalan dalam tradisional hanya sampai tanggal 15, kan dibagi dua, Sukla Paksa, Kresna Paksa, atau Paro terang, Paro gelap. Nah, kalau dihitung ya baik secara horizontal maupun vertikal akan diperoleh angka 360. Nah, apakah ini siklusnya berdasarkan komar atau bulan atau surya? Nah, ini karena ini cenderung akan ditarik ke dalam tradisi-tradisi pertanian juga. Ya, ini apalagi umpamanya ya kita tarik lagi misalkan dalam siklus yang lainnya. Ini sangat menarik. Barangkali inilah kalender Sunda yang tertuang sekarang dalam masyarakat adat menjadi kolenjer. Ini juga sama dengan kalender Saka di India. Ketika angka 2086 dimaknai sebagai akhir siklus kalender, hal ini ternyata bukan menunjukkan pada kehancuran kiamat, melainkan awal dari siklus baru, sebagaimana prinsip kosmologi Sunda bahwa hirup teh muter kawas galur lintang, yang artinya kehidupan berputar seperti orbit bintang. Sehingga tafsiran angka tahun 2012 dari kalender Maya dan angka tahun 2086 dari kalender Sunda disimpulkan bukan sebagai kehancuran, melainkan pembersihan dan penyelarasan ulang, sebuah kesempatan bagi dunia untuk kembali pada harmoni asalnya. Dari Kawali hingga Chopin, dari Parayangan hingga Tikal, keduanya menunjukkan bahwa manusia purba memiliki pemahaman mendalam tentang waktu sebagai geometri alam semesta. Persamaan antara kalender Kawali dan kalender Maya bukan hanya kebetulan, tetapi cermin dari pengetahuan astronomi lintas budaya yang lahir dari pengamatan terhadap langit yang sama. Mungkin di balik perbedaan geografis dan budaya, ada kesadaran universal bahwa manusia adalah bagian dari siklus kosmik yang agung, di mana setiap zaman hanyalah denyut dalam nadi waktu yang tak pernah berhenti berputar. Itu sungguhnya terlalu apa istilahnya, bagi saya tidak jauh ya dari kompetensi tentang Maya
ya. Tapi paling tidak memang keberadaan atau eksistensi tentang kalender Maya yang dicatat dalam bentuk artefak itu kan ditafsirkan seperti itu. Nah, bagi saya catatan saya, berarti ya masyarakat Maya purba juga sudah memiliki teknologi tentang pengetahuan ya kosmik jagat raya itu, atau kosmos jagat raya. Ya, kosmos itu kosmologi, ya ilmu tentang serba keberaturan, kosmologi. Jadi jagat raya itu selalu tertata dalam ritme keteraturan. Ya, lawannya biasanya dari kosmos itu chaos, ya itu kekacauan. Jadi suatu kalender itu ada masa kadaluarsanya tentu. Nah, ini berdasarkan hitung-hitungan tadi, ya serba keberaturan. Perhitungan secara kosmis sekalipun, ya itu menurut ilmu eksakta itu pasti. Tapi kan karena ini yang menciptakannya itu Sang Holik gitu, tetap aja kan tidak, pikiran manusia tidak mampu menjangkau tentang kesempurnaan, kemahasempurnaan Sang Holik. Dalam konsep Sunda kuno, waktu tidak hanya bersifat linear tetapi juga siklikal. Tradisi Nusantara mengenal 4 pembagian besar zaman, yaitu Kertayuga atau zaman emas, Treta Yuga atau zaman perak, Dwapara Yuga atau zaman perunggu, dan Kali Yuga zaman besi atau kegelapan. Saat memasuki fase Kali Yuga, manusia dianggap berada dalam masa kekacauan moral dan spiritual yang kemudian akan berputar kembali menuju zaman emas, yang merupakan suatu bentuk siklus regenerasi kosmos. Sesungguhnya ya ada naskah-naskah yang berbicara seperti itu, sekalipun tidak to the point. Tapi tentu saja kan naskah-naskah lontar itu ya seolah-olah ya ketika kita sudah bisa membaca, yang lebih sulit itu menafsirkannya. Kadang-kadang kita pusing oleh istilah-istilah teknis yang sama sekali tidak itu, padahal itu kaitannya dengan apa. Nah begitu ya. Jadi bisa dengan kalender ya, mungkin pola pikir dahulu ya beda dengan pola pikir masyarakat zaman sekarang begitu. Jadi bagi kita itu harus dibuka ya kunci-kunci tertentu, tetapi bagi mereka otomatis itu ya jadi kalender itu. Nah, kita mengenal tentang dalam tradisi siklus Nusantara pembabakan zaman kan gitu. Ada 4. Zaman Kertayuga, kemudian zaman pokoknya zaman logam itu emas, zaman perak, zaman perunggu, dan zaman besi itu Kali Yuga. Nah, setelah itu siklusnya ya kembali lagi gitu. Nah, itu pembagian zaman yang dibentangkan ketika misalnya itu kan dengan sistem kalender Gregorian, kira-kira usianya sekitar 300-an tahun gitu. Sekarang kira-kira kalau melihat situasi kondisi ya fenomena global dunia ini, dari sisi ekonomi kan guncang ekonomi ini dan ya kadang-kadang orang melihatnya dari sisi cuma intinya kenapa ada istilahnya semacam riak-riak demonstrasi. Barangkali inilah zaman Kali Yuga, di mana kebaikan itu kalah dengan keserakahan manusia. Maka muncullah reaksi. Nah, reaksi ini barangkali bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mengalihkan tadi dari zaman besi menjadi harapan baru zaman emas. Itu kalau dilihat dari ini, ada naskah yang disebut Babat Zaman. Perlu penelitian lebih jauh, tapi sebatas ya wilayah saya menafsirkan, ini tafsir karena bukan aksara, sekalipun hanya ada aksara ajnyana. Artinya Sunda kuno itu ajnyana itu ilmu pengetahuan. Jadi berarti ini ilmu pengetahuan yang luas, ya, yang menggunakan pemikiran-pemikiran secara metafisik begitu. Karena tidak hanya bisa itu, tapi diproyeksikan dengan jagat raya dan diturunkanlah ke dalam bentuk kotak-kotak ini dengan noktah-noktah itu. Noktah-noktah kecil yang tersebar di dalam dan luar kotak bukan merupakan hasil kerusakan dari batu, melainkan bagian dari sistem simbolik yang mempresentasikan hitungan waktu, hari, atau siklus astronomis tertentu.
Dalam konteks sistem pertanian tradisional Sunda, satu mangsa atau musim terdiri dari jumlah hari yang bervariasi antara 21 hingga 43 hari. Sementara jumlah 45 kotak dapat ditafsirkan sebagai bentuk toleransi atau penyesuaian terhadap tahun kabisat, sebagaimana dikenal dalam sistem kalender modern. Setiap noktah baik yang berada di garis lintang maupun garis bujur kotak diyakini melambangkan posisi edar semu planet atau rasi bintang, menandakan bahwa masyarakat Sunda kuno telah mengenal ilmu falak atau astronomi tradisional dan mampu mengamati pergerakan benda langit secara sistematis. Sungguhnya nokta-nokta itu saya juga belum paham betul, karena nokta-nokta itu tidak hanya ada dalam 45 kotak, di luar kotak juga kan ada. Umpamanya di pinggir telapak kaki, ya di bawah tangan itu. Ya. Tapi kalau misalkan itu saya begini curiganya, garis itu penting, baik yang membujur atau horizontal maupun yang vertikal, atau yang membujur yang vertikal maupun yang horizontal, yang melintang gitu ya. Nah, lalu di garis-garis itu kan ada nokta-nokta. Nah itu. Nah kalau boleh saya coba menginterpretasi, karena memang ini ya hitung-hitungan ini sesungguhnya secara matematis ini perlu ya biasanya orang-orang astronomi begitu ya, karena ini menyiratkan garis edar, garis semu edar planet-planet di jagat raya ini. Itu makanya sesungguhnya ini yang 45 ya itu menunjukkan jumlah hari dalam setiap mangsa, juga itu bisa ditafsirkan. Dan sesungguhnya mangsa dalam tradisi kalender Sunda ketika digunakan untuk kepentingan pertanian, pokoknya kehidupan sehari-hari, pertanian, menamakan apa-apa upacara itu ada ya. Yang satu mangsa, yang disebut mangsa itu misalkan padanannya bulan, satu bulan atau satu mangsa itu ada yang jumlah harinya paling pendek, yaitu 21 hari. Tapi ada mangsa atau bulan yang jumlah harinya 43 hari. Itu ya tidak sampai 45, 43. Nah kenapa sampai 45? Barangkali itu juga sebuah toleransi dalam tradisi. Misalkan penanggalan sekarang kan ada tahun kabisat. Kalau misalkan dalam siklus hijriah tahun dalmiring begitu tah. Itu hitungan-hitungan itu istimewa, maka diberi toleransi mungkin 2 kotak menjadi 45. Itu dugaan saya. Tapi ini sangat menarik untuk diteliti oleh bidang ilmu yang relevan gitu. Jadi sekali lagi nokta-nokta itu ya saya kira bukan karena batunya itu sejak dibuat itu sudah bernokta-nokta gitu, karena ini permukaannya kan sudah diratakan, sekalipun dari sisi bentuk tidak simetris kan, tapi yang diambil itu garisnya antara garis lintang dan garis yang membujur itu, atau garis yang vertikal maupun yang horizontal. Telapak tangan dan kaki yang tergambar pada batu tersebut memiliki makna simbolik dalam konteks ritual kosmik. Posisi telapak tangan yang tampak kiri sebenarnya bila dilihat dari sudut pandang orang yang berhadapan dengan batu adalah tangan kanan. Ini menunjukkan interaksi dua arah antara manusia dan alam semesta. Kaki kanan dan kiri pada sisi batu diyakini menandai arah awal dan akhir peredaran waktu. Sehingga batu ini bukan sekedar media fisik tetapi juga memiliki fungsi ritual sebagai penghubung antara manusia, waktu dan jagat raya, atau dalam terminologi Sunda disebut sebagai buana alit, mikrokosmos, dan buana agung atau makrokosmos. Cuma perlu saya sampaikan, barangkali hampir ketika orang ke sana akan melihatnya 2 pasang kaki. Nah, dan sebuah telapak tangan. Hampir ya kita dari tangan saja ya, karena yang satu. Nah tangan itu hampir menyatakan itu pasti tangan kiri. Nah dalam pemikiran saya, kalau itu dianggap tangan kiri susah untuk membacanya. Itu harus dipandang sebagai tangan kanan. Kita sedang berhadapan-hadapan dengan mereka, dengan kalender ini.
Bukan kita membawa kalender lalu kita menjelaskan, kan kita sedang bertanya. Jadi kakinya yang dekat tangan itu pasti telapak kaki kanan, bukan kiri. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi telapak kaki kiri yang paling pinggir itu. Kerajaan Galuh merupakan salah satu entitas politik paling penting dalam sejarah Tatar Sunda. Dengan bukti arkeologis situs Astana Gede Kawali, epigrafis prasasti Kawali, filologis naskah Sunda kuno, serta data topografis, eksistensinya dapat dipastikan sebagai kerajaan yang nyata, bukan sekedar mitos. Tata ruang Keraton Galuh juga menunjukkan kompleksitas yang setara dengan pusat-pusat kerajaan besar lain di Nusantara. Kehidupan politik, militer, religius, dan intelektual berpusat di Kawali menjadikannya simbol kejayaan peradaban Sunda bagian timur. Hilangnya Galuh bukan berarti punah, melainkan bertransformasi dari pusat politik menjadi memori sejarah dan warisan budaya. Kini, situs Astana Gede Kawali menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, sekaligus pengingat pentingnya pelestarian situs sejarah bagi generasi mendatang. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah!